kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini pembacaan kartu tarotnya Mari tujukan bagi kamu yang saat sekarang penasaran tentang bagaimana energi dia yang Sun, Moon, Rising, Venus-nya berada di Cancer. Di sini kita akan melihat energi Cancer ke kamu, pikiran dan perasaannya Cancer ke kamu ya, bagaimana penilaian-penilaiannya Cancer ke kamu. Namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai. Energi Cancer kepada dirimu untuk saat ini. Oke, di situ ada Ten of Wands, kemudian di situ ada Ace of Pentacles, dan kemudian di situ ada Five of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari The Magician. Kemudian di situ ada energi dari Four of Wands, dan kemudian di situ ada energi dari Knight of Swords ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau menurut Mari begini. Untuk saat sekarang, kayaknya Cancer ini tuh lagi mencoba untuk mengupgrade dirinya dia. Cancer ini tuh lagi mencoba untuk menampilkan diri dia yang terbaik di hadapan kamu. Atau setidaknya itu adalah satu kewajiban di situ ya. Jadi dia ini tuh kayaknya tidak boleh berleha-leha, bermain-main, sembarangan, sembrono dalam menyikapi relationship ini tuh dengan kamu. Nah gitu ya. Ini tentu saja pembacaannya bagi kamu dengan Cancer yang saat sekarang masih bersama. Nanti Mari akan bacakan juga apabila hubungan kamu dengan Cancer sudah pada saat ini tuh sudah berakhir atau sudah ada jarak atau lagi terjeda ya. Tapi nanti ini untuk yang masih terkoneksi saja dulu. Jadi kayak yang memang mungkin lelah ya menghadapi relationship ini. Ada rasa capek juga di situ. Nah, namun di sini tuh Cancer kayak dia tidak ada pilihan lain. Gitu loh. Untuk bisa mensukseskan relationship-nya kalian, ada hal-hal dalam diri dia itu tuh yang harus dia upgrade. Gitu ya. Jadi ibaratnya gini. Kalaupun ada terjadi permasalahan dalam relationship-nya kalian, sebisa mungkin ini tuh diselesaikan oleh dia. Gitu ya. Atau dia harus mendorong dirinya untuk menerima upayamu menyelesaikan konflik-konflik dengan dia. Gitu ya. Jadi Cancer ini tuh harus kooperatif dengan kamu. Gitu loh. Ya, dan dia di sini tuh kayak cenderungnya harus mencontoh kamu, wajib mencontoh kamu, supaya apa? Supaya bisa hubungan ini tuh selaras, harmonis gitu ya. Karena menurut penilaiannya Cancer, kamu orang yang sudah banyak juga berkontribusi dalam hubungan kalian atau bahkan dalam kehidupan pribadinya dia. Gitu ya. Jadi ibaratnya Cancer ini tuh bukan orang yang lupa kacang daripada kulit. Lupa kacang pada kulit. Gitu ya. Ini Cancer itu tuh tidak. Gitu. Dia ingat jasa-jasamu, dia mengingat kebaikan-kebaikanmu. Gitu ya. Dan dia terhutang budi gara-gara itu. Dan harus dia bayar. Jadi ibaratnya take and give dalam relationship kalian. Tidak boleh timpang, tidak boleh kamu yang lebih banyak memberi, sementara dia sebagai orang yang ceritanya hanya menerima saja. Oh, menurut Cancer nggak boleh banget kayak gitu, nggak adil bagimu. Itu ya, memang sih menyeimbangkan diri seperti kamu mungkin agak susah, melayakkan diri untuk menjadi pasanganmu memang agak susah. Gitu lah ya. Untuk hal-hal kecilnya, hal-hal ringannya aja. Ternyata kamu ini orangnya pinter. Ya.
Kamu ini orangnya pintar. Kamu bisa membahas sesuatu dengan Cancer ini tuh pembahasan yang dia tuh nggak mudeng. Nah, kayak gimana biar percakapan ini menjadi enak? Mau nggak mau, dia harus menambah knowledge-nya dia. Dia harus menambah ilmunya dia. Dia harus mencari informasi, gitu ya. Biar bisa nih, tektokannya kamu dengan dia ini tuh cair, enak. Jadi dia nggak yang teblongo aja. Apalah dibilang orang ini ya. Aduh, aku nggak mudeng lah, aku nggak mengerti lah. Jangan yang kayak gitu. Di sana ya. Atau misalnya begini lagi. Kamu tuh orang sukses misalnya gitu ya. Kamu orang sukses. Walaupun pada kenyataannya kamu ini cewek. Tapi kamu punya penghasilan income lebih besar dari Cancer. Kamu punya popularitas daripada Cancer. Kamu punya jabatan yang lebih tinggi dari Cancer ini. Wah, nggak bisa dong dia jadi orang yang biasa-biasa saja. Jadi orang yang nggak ada karya. Jadi orang yang kalah dari kamu. Jadi dia ini tuh menjadikan kamu tuh sebagai motivatornya dia. Oh, berarti harus lebih giat gitu ya. Biar uangnya sama banyak seperti uangmu. Biar suksesnya, karirnya, jabatannya, status sosialnya sama imbang dengan kamu. Gitu ya. Atau misalnya gini, kamu cantik di matanya dia. Kamu merawat dirinya kamu. Wah, dia pun nggak boleh kalah ganteng. Orang cantik mesti berpasangan sama orang ganteng. Ini bisa nih. Walaupun dia cowok ya, luluran ya, mulai rajin mandi. Walaupun dia malas sesungguhnya mandi gitu ya. Tapi enggak bisa nih mau ketemu sama kamu. Jangan nanti orang mengolok-olok dirinya atau dirimu. Misalnya gini, kok mau-maunya lah orang ini pacaran sama Cancer ya. Padahal Cancer itu tuh sikat gigi aja males. Bajunya aja tuh keriting, nggak disetrika. Nggak pantas banget ini Cancer ini jadi pasangannya kamu gitu ya. Dia nggak mau, nggak boleh sempet omongan yang seperti itu tuh keluar gitu. Atau ini bisa juga terjadi sebaliknya. Misalnya dia ini tuh orang sukses, dia ini tuh orang yang sudah punya segalanya, tapi kamu biasa-biasa saja. Wah, dia mau ini tuh cari duit banyak biar bisa bikin kamu glow up, menyekolahkan kamu kah, biar aja dia banting tulang katanya. Pokoknya kamu jangan diejek orang. Kok lah mau-maunya Cancer ini sama model manusia yang kayak kamu ya. Cancer ini orang sukses, Cancer ini orang terpandang gitu. Kok mau-maunya lah sama wanita atau pria seperti kamu yang datang dari keluarga biasa-biasa, sekolah juga ndak tinggi, penampilan juga semberautan acak adut gitu ya, kelam modelnya kamu. Menurut Cancer, ndak bisa. Jadi kayak kalau dia yang sukses ini Cancer daripada kamu, dia mau marwahnya kamu di hadapan orang ini juga tinggi. Atau bisa di sini tuh ya, kalau dia ndak bisa mengangkat kamu, mau ini tuh Cancer turun, dia yang ikut turun dia, gitu ya, biar bisa imbang, gitu. Jadi misalnya selama ini dia tuh orangnya necis, gaya, glamor ya. Ini bisa dia, ya udahlah aku tampilannya sederhana aja, karena mungkin kamu lebih seneng simple, kamu supel dalam berpakaian gitu ya. Walaupun itu masih butuh lagi adaptasi bagi Cancer ini, tapi nggak apa-apa lah gitu, nggak apa-apa lah, biar pantes-pantesan aja ini ya energinya Cancer ya, biar dia pantes-pantesan aja nih jalan sama kamu gitu. Karena menurut Cancer pengorbanan yang dia lakukan ini tuh layak untuk kamu terima, mesti untuk dia lakukan, karena kamu pun juga punya kontribusi kepada dia gitu.
kamu kelihatan juga ada itikat baikmu bersama-sama dengan dia menempuh hidup ini. Itu ya, ada usaha dan upayanya kamu. Biar kayak gimana hubungan kalian ini tuh baik-baik saja. Nah, dia pun harus melakukan serupa dan sama dengan kamu. Nah, kayak gitu ya. Tahu dia itikat baiknya kamu dan dia akan bersama-sama dengan dirimu melanggengkan, menyatakan, mewujud nyatakan itikat baikmu itu. Nah, seperti itu ya di situ. Nah, apabila misalnya hubungan kalian ini, itu tadi kalau untuk bersama. Sekarang mari masuk ke saat ini kamu tuh sudah tidak bersama lagi dengan Cancer. Kalaupun kalian sudah tidak bersama lagi, wah Cancer ini tuh belum bisa ya melepaskan kamu ya. Belum bisa gitu. Masih ada targetnya Cancer ini tuh kamu dengan dia kembali rujuk lagi. Tapi sebelum dia datang mengetuk pintu rumahmu, memulai chattingan hai ke kamu, dia tahu, dia harus ada dulu yang berubah. Harus ada dulu yang harus dia pantaskan dulu dirinya agar layak untuk kamu sambut. Gitu ya. Jika dulu alasan berpisah karena dia tidak kaya, kebanting dia dari kamu, lebih rendah dia dari kamu, harus dia naikkan dulu dirinya. Tapi dalam waktu cepat. Maunya dia ini cepatnya ini dia datang ke kamu kembali. Gitu ya. Jadi ada kayak dia pacu sendiri dirinya habis-habisan. Itu ya. Jika dulu fisiknya dia menjadi alasan perpisahan, oh fisik dia ini tuh harus lebih sehat, lebih bugar, lebih cantik, lebih glowing, lebih keren daripada dia yang dulu. Nah, apabila misalnya perpisahan ini terjadi karena ada buruk-buruknya Cancer ya, itu aja intinya. Ada buruk-buruknya dia. Misalnya dia itu tuh narkoba, pejudi, pemalas, penyamun, perampok, penipu misalnya gitu ya. Jelek-jeleknya dia. Pemarah, tukang cemburuan, posesifan, rendah percaya diri, arogan misalnya. Wah, memang itu sudah menjadi nama tengahnya dia hal-hal buruk itu. Tapi dia tahu sikap yang seperti ini tuh, nama tengahnya dia yang buruk-buruk ini tuh harus segera dihapus. Gitu ya. Dia kalau narkoba, wah dia berjuang ini tuh untuk rehabilitasi. Dia berjuang untuk menjauhkan dirinya dari narkoba misalnya. Itu contoh aja loh ya. Itu contoh aja. Enggak, kamu meninggalkan karena ada yang tidak baik dari dirinya, maka yang tidak baik itu harus dia hadapi, harus dia lampaui. Jadi kalau wacana sesungguhnya untuk berpisah dari kamu, Cancer ini tuh tidak mau. Dan dia ada rasa percaya diri kalau kamu itu mau menunggu dia. Tetapi sekaligus begini, dia juga menyadari bahwa sampai seberapa lama sih kamu bisa menunggu? Apalagi orang yang kayak kamu gitu ya. Kadang-kadang ada di sini tuh orang yang kayak kamu ini tuh menurut Cancer mencari pasangan. Sebelum kamu ketemu sama orang yang lebih cocok untuk kamu daripada dia, lebih bagus dia cepet-cepetin dirinya, dia buru-buruin dirinya gitu ya. Misalnya dia ini tuh gara-gara gendut ya, karena ini banyak ini dia cari tahu tentang kurang-kurangnya dia. Jangan-jangan ini alasannya kamu ninggalin aku. Oh jangan-jangan itu tuh alasannya. Oh udah pasti karena ini, sudah pasti karena itu. Gitu ya. Untuk bisa kembali bersama dengan kamu, tentu alasan-alasan yang dia sangkakan sebagai alasan perpisahan harus dia hadapi, harus dia lampaui. Gitu ya. Harus dia layakkan dirinya dia
sebagai pasangannya kamu. Misalnya juga perpisahan ini karena ada terjegal restu orang tua. Katakanlah misalnya dari orang tuanya dia ternyata yang tidak senang untuk menerima kamu sebagai pasangannya Cancer. Bisa di sini tuh Cancer dia coba yakinkan itu, entah mamanya, entah papanya, entah siapanya dia yang menolak kamu berpasangan dengan dia. Sampai saat sekarang dia tuh yakinkan itu. Dia yakinkan gitu ya. Kalaupun belum ada koneksinya sampai sekarang ya. Dia yakinkan entah dengan cara apalah ya dia yakinkan ya. Yang penting mereka yang menghambat penyatuannya kamu dengan dia ini akhirnya legowo menerima hadirnya kamu. Gitu. Atau misalnya keluargamu yang tidak mau mengadopsi dia sebagai anggota keluarga. Ini jelek kali bahasa Maria. Sorry ya. Nah, di situ tuh dia, wah, gara-gara aku keteknya bau asem ya. Oke, tak pakai ini tawas ini ya. Gitu. Oh, gara-gara aku nih kurang kaya ya. Jadi tidak imbang dengan keluargamu. Baik, aku akan kaya. Aku akan bangun empire-nya aku akan bangun bisnisku, aku akan bekerja, melamar ke tempat korporat yang lebih bisa menjanjikan gaji yang berkali-kali lipat misalnya. Di situ, ya. Jadi dia tidak mau melepaskan kamu. Walaupun ceritanya hari ini kamu dengan Cancer sudah tidak bersama lagi. Jadi kayak kamu itu tuh motivator lah, ya, motivator bagi Cancer ini tuh bahwa dia tidak bisa menerima apa adanya hidupnya dia, gitu loh. Tidak bisa, harus dia tahu harus ada perjuangan di situ. Buruk-buruknya dia, keliru-kelirunya dia, salah-salahnya dia. Ini tuh ndak boleh dimaklumi. Dia pun ndak mau membuat kamu itu memaklumi kurang-kurangnya dia itu tadi. Gitu ya. Karena tuh kalau yang nggak baik ya dia tahu lah memang itu ndak baik. Ngapain dia memelihara sikap diri yang ndak baik gitu ya. Kalau itu yang menjadi halangan, lo kok takut menghadapi halangan? Harus dijalani gitu ya. Karena ini udah ketika menjalani dengan kamu udah nyambung banget gitu loh. Udah nyambung banget. Ya. Menurut Cancer. Terlepas apakah betul kamu memang sungguh-sungguh ingin dengan Cancer ini. Tetapi menurut hematnya Cancer, menurut penilaiannya Cancer tentang kamu pun mau sama dia. Gitu loh. Walaupun kamu bilang, alah enggak lah, aku juga enggak mau kok, mau-maunya lah aku dengan orang kayak Cancer ini, misalnya gitu ya. Nah, ya enggak apa-apa juga. Tapi kan di sini tuh kita berbicara tentang energinya Cancer ke kamu, penilaiannya Cancer terhadapmu. Itu ya, bagaimana kamu yang sesungguhnya. Tentu saja hanya kamu sendiri yang paham. Tidak ada yang lebih mengerti tentang dirimu daripada siapapun itu ya. Nah, demikian. Oke, baik, sekarang mari akan tarik koin ya untuk cari tahu apakah pembacaan ini milikmu atau bukan. Koin ini berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, ini bisa inisialnya Cancer, ini bisa zodiaknya kamu ya. Nggak mungkin lagi nunjukin zodiaknya Cancer lah, orang udah Cancer kok kan gitu. Oke, baik, mari awali dari inisial E. 4, emas, enak. Ada inisial J, ada jambu, ada jam, ada jembatan. Ada inisial N, nama, nanti, nalar. Ada inisial D, ada 2,
dunia, ada damai, ada inisial M, muka, mudah, mulia. Ada inisial C, cantik, cinta, sayang. Ada inisial G, ada gulma, ada gulai, ada garam. Oke, itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Hadir di situ Aries, Scorpio ada di sini, masuk energi dari Libra dan ditutup oleh energi dari Capricorn. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.